Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TIK, kembali lagi di channel kami TIK20 Islami. Di video kali ini kita akan membahas pengertian mengenai 6 makhluk-makhluk meteorologi yang dikisahkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam memahami ajaran Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, tentunya kita pernah mendengar makhluk meteorologi yang keberadaannya diceritakan oleh kitab dan hadis. Berikut diantaranya. Yang pertama, buraq. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuat dari cahaya, adalah sesosok makhluk tunggangan ajaib yang membawa Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju Miraj ketika peristiwa Isra Miraj dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Aw qasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa barq yaz'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yang artinya, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dan langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 19. Yang kedua, Azazil. Azazil disebut sebagai bapak dari bangsa jin. Ada pula yang menyebutkan bahwa nama asli iblis adalah Al-Haris. Menurut syariat Islam, Azazil diciptakan sebelum Nabi Adam. Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyid al-Malaikat, dan Khazin al-Jannah, atau disebut dengan bendahara wang surga. Terdapat dalam surat Al-Jin ayat 9 yang berbunyi, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Yang artinya, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 9. Yang ketiga, Imam Mahdi. Imam Mahdi atau seseorang yang memandu adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Terdapat dalam hadis yang berbunyi, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad nomor 10.898. Yang keempat, Dabat al-Ard. Dalam Islam, Dabat al-Ard adalah binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Ia akan bicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabat al-Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Terdapat dalam surat An-Naml ayat 82 yang berbunyi, wa iza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan manal ardi tukallamuhum anna lana sakanu biyatina la yuqinun. Yang artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Yang kelima, Yajuj dan Majuj. Sekelompok manusia, Yajuj dan Majuj, dalam tradisi religius digambarkan dalam istilah yang ambigu, dalam kurung tidak jelas, yang disebut-sebut akan muncul di akhir zaman dengan kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Terdapat dalam hadis yang berbunyi, kita telah membantai penduduk bumi, mari kita membantai penduduk langit.
Maka mereka melempar panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan panah-panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan berlumuran darah. Hadis riwayat Muslim dan kitab Al-Fitan wa Asyiratu Sya'ah. Yang keenam, Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dan surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Dalam sebuah hadis yang syahih yang berbunyi, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya cobaan lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2946. Nah, Sobat Taika, demikianlah penjelasan pengertian mengenai 6 makhluk-makhluk meteorologi yang dikisahkan dalam Al-Quran dan hadis menurut Islam. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.